Silakan, insya Allah. Yes, Ustaz. Bentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, ma ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menuntut ilmu, belajar dari bagian daripada ilmu syar'i, yaitu mempelajari ilmu tajwid. Dan insya Allah ini merupakan perdana, ya, pertama kali di dalam program silsilah Talaqi Al-Quran. Dan ini kita khususkan materi tersebut untuk yang ada di kelas khotmah ataupun tahfidz, ya, di silsilah Talaqi Al-Quran. Kemudian, ya, di dalam kajian syarah Al-Manzumah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ini nanti ada beberapa absen hadir, ya. Nanti kita akan berusaha untuk mengabsen, ya, dan nanti absenannya akan kita kirimkan, ya, di dalam Zoom, ya, di dalam pesan. Nah, nanti antum bisa lihat, atau nanti anak akan mengumumkan sama antum semua link absenan sudah dikirimkan. Dan anak harapkan nanti kepada yang hadir, ya, dari awal sampai akhir itu mengisi daftar hadir tersebut yang kita share, ya, nanti di dalam Zoom, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, kesabaran, keikhlasan di dalam mempelajari ilmu tajwid ini. Dan yang akan kita gunakan diantaranya muqarrar, ya, atau materi ajar sambil kita juga berlatih, ya, biar nanti ada panduan juga terarah kajiannya. Nah, kita akan baca bersama-sama, yaitu Syarah Al-Wajiz ala al-Muqaddimatil Jazariyah yang ditulis oleh Al-Ustad Dr. Ghanim Qaduri Alhamd. Ya, nanti ada PDF-nya sudah di-share di Telegram. Juga kalau antum mau apa namanya itu mencetaknya, mungkin kalau gak ada yang jual boleh, ya, nanti tinggal dicetak saja untuk diri pribadi, ataupun nanti mungkin bisa, ya, mencari ke toko-toko kitab yang ada, untuk mentanyakan Syarah Al-Wajiz alal Muqaddimati Al-Jazariyah. Ini ada yang ditulis oleh Syekh Dr. Ghanim Qaduri, ini ada beberapa syarah, ya, Al-Jazari. Ada yang ringkas, makanya dinamakan Al-Wajiz, yaitu ringkasan dari syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Ada juga nanti syarah yang panjangnya, yang tebal, ya, yang tebal, yang ditulis juga sama oleh Syekh Al-Ustaz Dr. Ghanim Qaduri Alhamd. Ya, nanti di dalam silsilah Muqarrarat Ad-Dirasiyah di Ma'had Imam Syatibi, ya, yang nanti menerbitkan beberapa kitab tentang ulumul Quran. Di antaranya adalah bagiannya, di antara bagian dari ulumul Quran itu yaitu ilmu tajwid. Baik. Kita mulai yang dari kita akan mengenal terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita mengenal, ya, kitab ini ditulis oleh Syekh Dr. Al-Ghanim Al-Qaduri Alhamd.
yang diberikan nama yaitu Syarhu Al-Wajiz, yaitu penjelasan yang ringkas ya alal Muqaddimatil Jazariyah, dari Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Kita akan mengenal dulu ya, Nazam Al-Jazariyah ini ditulis oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala di dalam bentuk nazam ya, di dalam bentuk nazam atau di dalam bentuk syair ya, bisa dinamakan dengan nazam ya, nazam ataupun asy-sya'r ya, asy-sya'r, syair. Namun istilah nazam atau manzumah ya, ini lebih populer digunakan karena hal yang berkaitan tentang ilmu ini dinamakan dengan nazam. Jadi nazam itu lebih khusus untuk yang sifatnya itu ilmiah ya, yang sifatnya itu ilmiah yaitu keilmuan ilmu-ilmu yang diringkas dijadikan syair, nah, dinamakan dengan nazam ya, dinamakan dengan nazam. Nah, kenapa para ulama menulis sebuah kitab itu dibentukkan sebagai syair atau sebagai nazam? Itu memiliki beberapa tujuan ya. Yang pertama adalah untuk lid tashil ya, untuk memudahkan para murid, para pembelajar Al-Qur'an agar nanti bisa mudah dihafal, dipelajari ya, mudah dihafal dan dipelajari. Yang kedua adalah di antara tujuan ditulisnya satu cabang ilmu dengan bentuk nazam, dan itu banyak ya di dalam keilmuan kita, bukan hanya ilmu tajwid, ilmu-ilmu yang sifatnya ilmiah, bagian daripada ilmu syar'i, itu ada nazamnya biasanya. Dari mulai usul fikih, nahwu, shorof ya, kemudian bahkan akidah juga itu ada yang berbentuk nazam ya. Tujuannya tadi lil tashil. Yang kedua adalah lil ijaz ya, lil ijaz atau lil ikhtisar, lil ikhtisar, untuk meringkas sebuah ilmu, memperpendek ilmu yang panjang gitu ya. Jadi pembahasan yang lebar, panjang lebar diringkas di dalam bentuk nazam ya. Kemudian berikutnya adalah di antara tujuan para ulama menulis cabang ilmu dengan nazam itu di antaranya untuk lil hifz, untuk dihafalkan ya, karena sebuah ilmu itu akan eh, bermanfaat sekali jika dihafal ya, jika dihafalkan. Baik. Jadi itu tujuan daripada ditulisnya sebuah ilmu dengan bentuk bentuk nazam. Nah, Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ini, Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, beliau menulisnya dalam bentuk nazam di dalam Bahr Rajaz ya. Bahr Rajaz itu nanti bahar termudah yang sering digunakan oleh para ulama di dalam bentuk syair ya, atau di dalam bentuk nazam. Nah, ini nanti mungkin pembahasannya di dalam ilmu bahasa ya, ilmu arud ya, bagaimana bentuk-bentuk rojaz seperti itu ya. Pokoknya bahar termudah digunakan di dalam Jazariyah, Tufatul Atfal, kemudian juga bahkan Syatibiyah, nazam yang panjang juga menggunakan bahar bahar rojaz. Bahkan Alfiyah juga sama, menggunakan bahar bahar rojaz. Jadi bahar rojaz itu eh, mustaf'ilun 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 6 kali ya, 3 kali 3 kali. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal Jamzuri. Nah, seperti itu. Kalau contoh di dalam nazam yang lain, Toyakulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad. Kemudian juga ada apa namanya itu, antara harokat dengan sukunnya juga disesuaikan dengan bahar tersebut. Nah, gitu ya. Itu dengan bahar bahar rajaz.
Dan Nazom Al-Jazariyah ini terdiri dari 107 ya, 107 bait yang di dalamnya nanti berisi tentang eh, materi-materi ilmu tajwid yang penting, yang sangat penting diketahui oleh para pembelajar ya, terutama para muhibbul Quran, para pencinta ilmu Al-Quran ya. Bahkan kitab Nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ini digunakan ya di dalam di berbagai negara ya, digunakan di berbagai negara. Jadi orang-orang yang mempelajari ilmu qiraat itu pasti melalui Nazam Al-Jazariyah terlebih dahulu. Jazariyah, Tuhfatul Atfal, baru nanti setelah itu naik ke Syatibiyah atau Thaibatun Nashr. Gitu ya. Jadi ini materi wajib bagi para pengajar Al-Quran, pencinta Al-Quran yang ingin mengetahui tata cara baca Al-Quran dengan baik dan benar dari segi nazari, dari segi teori ya, seperti itu. Taib. Kemudian di dalam nazam tersebut juga nanti nazam aslinya itu tidak ada judul-judul ya. Nah, namun nanti kalau di dalam kitab-kitab para ulama disertakan ada judul-judul ya, ada muqaddimah, ada bab makhrijul huruf was sifat, ada bab tebal tipis, ada bab-bab yang lain. Nah, anawin atau judul-judul tersebut dijelaskan oleh para pensyarah itu tambahan dari para ulama. Sedangkan manuskrip aslinya atau teks aslinya dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, beliau tidak mencantumkan anawin atau judul-judul yang ada di dalam kitab sekarang ya. Nanti kita akan lihat di dalam contoh di dalam kitab Al-Wajiz ini ada beberapa judul ya atau anawin ya yang disertakan di dalam nazam tersebut. Nah, itu adalah tambahan dari para ulama. Ya, tambahan dari para ulama. Ana akan perlihatkan di sini di dalam lauhah ya. Bisa dilihat di layar. Nah, di sini ada beberapa judul-judul ya. Ini namanya apa? Anawin. Nah, anawin ini adalah tambahan dari para ulama yang tujuannya adalah untuk memudahkan para pembelajar bisa eh, membagikan tema-tema yang sudah dijelaskan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Sedangkan teks aslinya itu tidak ada ya. Sebagaimana yang para pensyarah menyebutkan wa yabda'u anna Ibnul Jazari lam yadha' anawin far'iyatan baina abyatiha. Jadi Imam Ibnul Jazari rahimahullah tidak meletakkan kepada nazam tersebut judul-judul ya secara rinci di dalam nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah tersebut. Baik. Kemudian ya Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala juga beliau ya antara kitab Al-Muqaddimah ini nazam ini dengan kitab-kitab yang ditulis oleh beliau, kitab yang lainnya, ini kata para ulama memiliki kaitan, ada keterkaitan ya antara kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah dengan kitab yang lain yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah ya bahwa tertabitul muqaddimah bi kitab Ibnul Jazari al-ukhra allati tanawala fiha mawdu'ati ilmi tajwid. Ya, nanti kitab Al-Muqaddimah ini Al-Muqaddimah atau Al-Muqaddimah Al-Jazariyah atau Mawdhumah Al-Jazariyah lebih ma'rufnya demikian. Judul aslinya adalah Al-Muqaddimah fima yajibu ala qari'ihi an ya'lamah. Itu judul aslinya. Tapi lebih dikenal Al-Muqaddimah juga Nazam Al-Jazariyah. Nah, ada kaitan nanti dengan kitab-kitab yang lain. Ya, contoh dengan kitab At-Tamhid. Ya, At-Tamhid. Tapi At-Tamhid ini bukan bentuk nazam, bentuknya nasar, tulisan biasa. Nah, nanti ada kaitan antara judul-judul yang ada di Muqaddimah, pembahasan yang ada di dalam nazam dengan kitab At-Tamhid.
Nah, bahkan kalau antum ingin lebih jelas, ya, menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Imam Ibnul Jazari, nah ini bisa baca At-Tamhid. Itu lebih lengkap. Nah, gitu ya. Kitabnya, kitab At-Tamhid itu nggak terlalu panjang ya. Tidak terlalu panjang, cuma satu jilid ya. Tebalnya biasa seperti ini. Kemudian juga kata para ulama, juga ada kaitan erat dengan kitab An-Nashr. An-Nashr yang ditulis juga oleh Imam Ibnul Jazari. Nah, kalau kitab An-Nashr ini panjang ya, sekitar ada 5 jilid besar. Lumayan agak panjang. Dan di sana juga nanti kalau antum ingin memperdalam apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah, eh, baca saja kitab An-Nashr, Nashrul Qiraatil Ashr ya. Nanti di sana lebih jelas, bahkan huruf-huruf hijaiyah dijelaskan mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Gitu ya. Demikian. Juga kata para ulama, An-Nasr ini bentuknya bukan nazam ya, jadi nasr. Nah, kemudian juga ada kaitan erat juga dengan kitab Thayyibatun Nashr ya. Thayyibatu an-Nashr. Thayyib. Nah, Thayyibatun Nashr dengan An-Nashr ini beda kitab. Nah, kalau An-Nashr berbentuknya nasr, bukan nazam, bukan syair. Sedangkan Thayyibatun Nashr ini berbentuk syair ya, atau berbentuk nazam. Dan ini cukup panjang nazamnya, hampir sama dengan nazam Syatibiyah, seribuan lah ya. Di sini kita juga punya kitabnya sekitar ya cukup panjang ya. Itu menjelaskan tentang qiraat asyar, qiraat yang 10. Gitu. Baik. Nah, jadi kata para ulama itu ada kaitan erat antara kitab Nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah dengan kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Jazari, kitab yang lainnya. Nah, ini Muqaddimah ya, belum masuk ke materi. Kita kenal dulu kitab Nazam Al-Jazariyah ini. Kemudian Nazam Al-Jazariyah, ya, para ulama banyak menggunakan nazam tersebut, bahkan di zaman dulu sampai sekarang mereka menghafalnya ya. Kemudian juga menushah kembali, menulis kembali teks tersebut, meneliti teksnya bagaimana ya. Bahkan mensyarah kitab-kitab tersebut, yaitu kitab nazam tersebut oleh para ulama. Nah, para ulama menjelaskan kenapa para ulama sampai menghafal ya, mensyarah juga menulis ulang nazam al-Muqaddimah al-Jazariyah tersebut. Li'iddati asbab, kata para ulama, banyak sebabnya. Ya, di antara sebab yang pertama, ijazuha, karena ringkasnya nazam yang ditulis oleh beliau. Karena ringkasnya nazam ijazuha, ringkasnya nazam yang ditulis oleh beliau oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Ya, karena di antara kefakihan seorang ya alim itu bisa memudahkan kepada mustami'nya. Ya, dan ini terbukti dari kecerdasan beliau. Beliau meringkas ya ilmu tajwid dengan pembahasan yang dengan bahasa yang ringkas, juga dengan ketika kita pahami akan mendapatkan faidah yang banyak. Ya, ya akan mendapatkan faidah yang banyak. Kemudian yang kedua, kata para ulama, wasigharu hajmiha. Sigharu hajmiha. Ya. Apa sigharu hajmiha? Itu tidak terlalu panjang urutan nazamnya. Ya, dari awal sampai akhir itu cuma 107 bait. Itu cukup ringkas ya. Cukup sedikit untuk jumlah nazam. Karena nazam-nazam yang lain ada nazam yang ditulis oleh Imam Al-Ja'bari rahimahullahu taala yang menulis tentang ilmu tajwid
Bahkan beliau hidup sebelum zamannya Imam Ibnul Jazari, ya, Al-Imam Al-Ja'bari tersebut. Bahkan Imam Al-Ja'bari ini dulu masyhur sebelum Al-Imam Ibnul Jazari. Jadi kitab-kitab Ibnul Jazari itu diantaranya yang masyhur yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ja'bari. Nama kitabnya adalah Uqudul Juman fi Tajwidil Quran. Yang jumlah nazamnya itu sampai sekitar ada ya 1.000 lah, hampir 1.000 ya, 900-an. 900 bait tentang nazam. Ya, jadi beliau Al-Ja'bari meringkas beberapa kitab menjadi sebuah nazam. Itu meringkas kitabnya Abu Amr Ad-Dani, kitab At-Tahdid, juga beliau meringkas kitabnya Imam Makki, ya, Ar-Ri'ayah. Beliau ringkas menjadi nazam, menjadi sebuah nazam. Ya, di kurun eh, beliau wafat pada tahun 700, ya, sedangkan Imam Ibnu Jazari beliau kan wafat di tahun 800-an. Baik. Jadi pendek ya nazamnya itu. Kemudian yang berikutnya kata para ulama, kenapa para ulama kaum muslimin banyak menggunakan nazam tersebut? Wasuhulatu ibaratiha. Ya, suhulatu ibaratiha. Karena mudahnya ibarat, mudahnya bahasa di dalam nazam tersebut. Ya, gampang kita memahaminya. Ya, tidak eh, memerlukan penjelasan yang rinci gitu ya. Jadi mudah, gampang. Nah, namun segampang-gampangnya nazam, tentunya kita harus mempelajari bahasa bahasa Arab. Ya, sedikit-sedikitnya kita harus mempelajari bahasa bahasa Arab. Kemudian yang berikutnya kata para ulama, wa tanawaluha, ya, mawdu'ati tajwid, dan mencakup di dalam nazam al-muqaddimah al-jazariyah ini, ya, mawdu'at tajwid, at-tajwid. Nah, gitu. Jadi di dalam Nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ini sudah menghimpun judul-judul atau tema-tema materi tajwid secara umum, ya. Makanya kata Al-Imam Ibnu Jazari di dalam muqaddimahnya, ya, beliau mengatakan qabla syuru'i awalan an ya'lamu. Jadi sebelum memulai talaqi Al-Quran, kita harus mengetahui terlebih dahulu muqaddimah ini. Apa muqaddimah tersebut? Beliau sebutkan tentang bab makharijul huruf, tentang sifat, ya, tentang ahkam tajwid, tentang waqaf wal ibtida. Juga beliau sebutkan tentang beberapa materi ilmu rasm, ya, beberapa materi tentang ilmu rasm, ilmu rasm di antaranya maktu mausul, juga tentang tak marbutah, tak maftuhah, yaitu bagian ilmu rasam. Nah, itu materi tersebut itu sudah mencakup untuk para pemula, ya. Kalau kita mengetahui judul-judul yang dibahas oleh Imam Ibnul Jazari, nah itu sudah mencakup, ya, sudah eh, batasan minimal, ya, seorang para ahli Al-Quran mengetahui materi-materi yang disuguhkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Ya. Kemudian berikutnya kata para ulama, wa syuhratu muallifiha. Ya, alasannya karena kemasyhuran beliau. Ya, muallifiha. Karena kemasyhuran penulisnya. Jadi Imam Ibnul Jazari ini beliau termasuk ulama yang masyhur, ya, yang ahli qiraat, yang masyhur di zaman itu, dan beliau menulis beberapa kitab, ya, tentang ilmu qiraat, ya, tentang ilmu ilmu qiraat, dan beliau menjadi rujukan. Bahkan beliau meneliti, ya, di antara meneliti bacaan yang diriwayatkan yang sampai kepada Nabi, beliau menambahkan yang asalnya qiraah sab'ah menjadi qiraah asyrah. Nah, itu yang menelitinya adalah Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Taib.
Makanya beliau dijuluki sebagai muhakkikin at-tajwid. Ya, muhakkik di ilmi tajwid, peneliti. Ya, nah, sehingga nanti beliau menulis kitab An-Nashr, Thayyibatun Nashr. Ya, seperti itu. Makanya jalur periwayatan sanad Al-Quran itu biasanya melewati Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Termasuk yang kita temukan, yang kita pelajari ya. Nyambungnya sama kepada Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Taib. Jadi masyhur karena beliau dijuluki oleh muhakkikin at-tajwid. Ya, karena kemasyhuran beliau, maka kitab beliau populer, digunakan oleh kaum muslimin sejak zaman beliau sampai sekarang. Ya, di antara kepopuleran kemasyhuran beliau di dalam menuliskan kitab, apa buktinya? Buktinya banyak para ulama yang mensyarah, ya, banyak para ulama yang mensyarah nazam tersebut. Ya di antaranya syarah-syarah yang ulama terdahulu ya. Kalau sekarang kan banyak antum searching atau cari ya kitab-kitab yang mensyarah di zaman sekarang banyak termasuk Dr. Al-Ustad Ghanim Qaduri ini beliau mensyarah kitab tersebut. Nah, syarah-syarah terdahulu yang paling dekat dengan Al-Imam Ibnu Jazari yang masyhur itu putra beliau. Ya, beliau memiliki putra bernama Abu Bakar Ahmad ya. Abu Bakar Ahmad yang menulis kitab Al-Hawashi Al-Mufhimah fi Syarhil Muqaddimah. Ya, Al-Hawashi. Nanti antum bisa cek ya di dalam internet ya. Nanti ada Al-Mufahimah fi Syarhil Muqaddimah. Fi Syarhi Al-Muqaddimah. Nah, ini ditulis oleh putranya beliau, putranya Imam Ibnul Jazari yang bernama Abu Bakar Ahmad. Ya. Kemudian kitab yang kedua ini wafat beliau tahun 835 ya, 835. Ya, kan, begini. Ya. Taib. Kemudian berikutnya, kitab berikutnya adalah At-Tirazatul Mu'lamah. At-Tirazatul Al-Mu'lamah. Al-Mu'lamah fi Syarhil Muqaddimah. Fi eh, fi Syarhi Al-Muqaddimah ya, yang ditulis oleh Abdud Daim Al-Hadidi Al-Azhari, tilmid muallif. Nah, ini murid beliau yang ditulis oleh muridnya Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Nah, beliau wafat pada tahun 870 Hijriah ya. Baik. Ditulis oleh Abdud Daim Al-Hadidi, muridnya penulis, muridnya Imam Ibnul Jazari rahimahullah taala. Kemudian juga ada syarah Nazam yang disyarah oleh eh, dan ini tercetak ada ya, disebutkan di dalam syarah itu tercetak ada. Kalau kita cari kitab-kitab tersebut di toko kita mungkin ada. Mungkin kalau tidak di Indonesia ada di negara-negara yang lain ya, Saudi ataupun di Mesir ya banyak. Taib. Kemudian La'ali Us-Saniyah fi Syarhil Muqaddimah Al-Jazariyah. Al Al-La'ali As-Saniyah. Saniyah. Ini. As-Saniyah fi Syarhil Muqaddimah fi Syarhil Al-Muqaddimah. Ya, ditulis oleh Zakaria oleh Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani.
Nah, ini agak lumayan ya jaraknya. 923 Hijriah wafat beliau penulisnya. Kemudian juga syarah yang lain Ad-Daqaiqul Muhkamah. Ad-Daqaiqul Muhkamah ya. Fi syarhil muqaddimah li Zakaria Al-Ansari. Ditulis oleh Zakaria Al-Ansari ya wafat pada tahun 926 Hijriah. Ya, kemudian yang kelima ini kelima lima saja ya Anda sebutkan Al-Minahul Fikriyah. Nah, ini banyak ya di PDF juga. Al-Minahul Fikriyah bi syarhi Muqaddimah Al-Jazariyah li Ali Al-Qari ditulis oleh Ali Al-Qari pada tahun ini termasuk ke sininya ya tahun 1014 ya, 14 Hijriah. Wafatnya pada tahun 1014 Hijriah. Nah, itu mungkin ya beberapa hal yang perlu kita kenal dari Nawam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya, jadi yang pertama, beliau menulis nazam tersebut dengan bentuk nazam, bukan nasr. Ya. Kemudian beliau menulisnya dengan cukup ringkas, ya, sehingga digunakan oleh para ulama dari zaman ke zaman sampai zaman sekarang. Ini membuktikan salah satu bentuk keikhlasan beliau, ya, sehingga digunakan oleh kita dan mudah-mudahan apa yang dibaca oleh kita semua dimanfaatkan pada zaman ini berbuah amal ya bagi penulis rahimahullahu taala. Taib. Kemudian kita masuk ke dalam nazam ya. Ke dalam nazam yang pertama. Bentar anak ini dulu. Taib. Muqaddimatul musannif. Ya, kita mengawalinya dari muqaddimah al-musannif penulis ya, yaitu Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beliau mengawali nazam tersebut dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Ada di antara antum yang mau baca kitab tersebut sambil belajar bersama-sama? Yang ikhwan ya. Abu Amar hadir? Taib. Kalau gak ada yang baca nanti sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau mengawali nazam tersebut dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai salah satu bentuk ya kebiasaan para ulama mengawali nazam tersebut dengan Bismillah. Bahkan para ulama ketika menulis sebuah kitab ya itu diawali dengan basmalah. Yang pertama adalah untuk mengambil barakah dari basmalah tersebut. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan ya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ya, sesuatu yang tidak diawali dengan basmalah dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta maka terputus. Ya meskipun hadis tersebut khilaf para ulama akan kesahihannya. Yang kedua adalah kenapa para ulama mengawali tulisannya itu dengan basmalah karena mereka mengikuti Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah, ya, setiap surah
itu diawali dengan basmalah. Ya, jumlah di dalam Al-Quran itu, jumlah surah di dalam Al-Quran ada 114, dan nanti ada satu surah yang tidak menggunakan basmalah, yaitu surah Al-Baqarah. Namun tetap jumlah basmalah di dalam Al-Quran itu ada 114. Ya, nanti ada di dalam surah An-Naml. Di surah An-Naml yaitu ya kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dalam ungkapannya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari sana maka para ulama ya meniru apa yang ada di dalam Al-Quran, memulai sesuatu dengan basmalah, dengan basmalah. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga, ya kata para ulama, ya karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau Nabi mengirimkan surat ke Heraklius, ya beliau mengawali risalah tersebut atau surat tersebut dengan basmalah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraqlal azim ar-Rum, salamun ala manittaba'al huda. Jadi Nabi pernah mengirimkan surat dan mengawalinya dengan basmalah. Ya, jadi mengikuti sunnah Nabi. Ya, menulis sebuah kitab mengawalinya dengan basmalah. Kemudian juga Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirimkan surat ke Ratu Bilqis, ya, beliau mengawalinya sama dengan basmalah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim di dalam surah An-Naml. Oleh karena itu, ya para ulama menyimpulkan ya menulis sesuatu risalah, ya ataupun menulis kitab itu seharusnya memulainya dengan basmalah. Ya, makanya ya di dalam kitab ini disebutkan kana mimma yahrisu 'alal muallifuna fil ulumil islamiyyati iftitahu kutubihim bil basmalati wal hamdalati wassalati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata pensyarah di sini disebutkan ya sesuatu yang yahrisu alaihi muallifun. Yahrisu ala itu maknanya yahtimmu. Ya, yahtimmu. Sesuatu yang sangat penting. Ya. Al-muallifuna fi ulumil islamiyah. Yang ditulis ya oleh para penulis ulumul islamiyah, ilmu-ilmu Islam. Mereka membuka kitab mereka, mengawali kitab-kitab mereka dengan basmalah. Yang kedua adalah dengan hamdalah. Dan yang berikutnya dengan wassalatu ala nabi. Ya, dengan basmalah, dengan hamdalah, dengan salawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu menjadi satu kaidah ya para ulama ketika menulis sebuah kitab. Basmalah, hamdalah dengan diikuti dengan salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini disebutkan qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, berkata al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 463 Hijriah, beliau mengatakan yan bagi ya seharusnya an yabtada seharusnya seorang ya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim fi kulli kitabin, di dalam setiap kitabnya, min kutubil ilmi, dari kitab-kitab ilmu. Nah, ini kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Wa qala An-Nawawi rahimahullahu taala, juga berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. As-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal hamdalati wa 'adatul ulama. Ya, wa 'adatul ulama. Jadi kata Imam An-Nawawi, salawat kepada Nabi setelah hamdalah, artinya di sini ada poin yang kedua yaitu hamdalah juga ada salawat.
Ini kata Imam An-Nawawi huwa adatul ulama. Itu merupakan kebiasaannya para ulama ketika menulis kitab. Ya. Waqad nassal ulama'u ya rahimahullahu taala ala karahatil iktisar ala salati alaihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi taslimin. Juga dinaskan oleh para ulama rahimahullahu taala ala karahatil iktisar. Ya, makruhnya untuk meringkas, ya, meringkas solawat kepada Nabi min ghairi taslimin, ya, tanpa disertai dengan salam. Ya, jadi para ulama eh, membenci ya kalau ada solawat diringkas, ya, diringkas atau dihilangkan, ya, atau dihilangkan di dalam kitab-kitab mereka. Walaysa hunaka sighatun sabidatun lil khutbatul kutub. Akan tetapi ya dijelaskan juga oleh penulis di sini, ya, tidaklah pada hal tersebut menjadi bentuk yang menetap ya pada khutbatil kitab, pada khutbatil kitab. Qala al-Imam Ibnul Hajar rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 852 Hijriah, innal khutbata la yatahattamu fiha siyaqun wahidun yamtani'ul udulu anhu. Ya, bahwa kata Imam Ibnul Hajar, eh, bahwasanya khutbah, di dalam khutbah la yatahattamu, tidak mewajibkan di dalamnya itu, di dalam khutbah tersebut ada siyak, ada bentuk konteks ya, konteks siyakun wahidun, satu konteks yang pasti gitu. Yamtani'ul udulu anhu, yang berbeda ya, yang menghalangi dari berbeda darinya. Nah, ya, al-udul itu melenceng ya, atau yang berbeda dari konteks tersebut. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan di sini bal ghardu minha al-iftitahu bima yadulu alal maqsud. Maka tujuan adanya khutbah di awal khutbah atau di dalam penulisan kitab, tujuannya itu adalah sebagai iftitah ya, sebagai pembuka saja. Bima yadulu alal maqsud, yang menunjukkan kepada maksud tujuan dari tema-tema yang akan dijelaskan ya oleh penulis nanti. Makanya nanti antara muqaddimah dengan tema-tema yang akan dijelaskan itu harus ada ketersambungan, ya, harus ada ketersambungan. Ya, makanya di dalam penulisan kitab ya biasanya antara muqaddimah dengan tema-tema itu ada kesinambungan, ya, sebagaimana nanti yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah di dalam muqaddimahnya itu, beliau jelaskan dari mulai pembahasan ini membahas tentang apa saja, tentang makhraj, tentang sifat dan lain sebagainya. Ya. Wa qaulul musannifi fi awalil muqaddimah, adapun ungkapan musannif penulis al-Imam Ibnul Jazari di awal muqaddimahnya itu bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan diawalinya nazam tersebut dengan basmalah, takdiruhu abtadi'u. Jadi ada jumlah yang dimahdzuf dari ungkapan basmalah tersebut, yaitu abtadi'u. Jadi ketika kita memulai membaca nazam tersebut bismillah, itu adalah abtadi'u, aku memulai membaca nazam tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Atau juga anzimu, aku menazamkan nazam tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Ataupun yang ketiga kata pensyarah di sini, au alifu bismillahirrahmanirrahim, tersebut mengawalinya dengan basmalah dengan bismillahirrahmanirrahim, yang tujuannya tadi ya mengikuti kitab ya yang ada di dalam Al-Qur'an, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengharapkan keberkahan dari basmalah tersebut. Taib. Nah itu diawali dengan basmalah. Ya. Kemudian masuk ke dalam nazam yang pertama. Ya. Nazam bab muqaddimah diberikan judul oleh para ulama
unwannya adalah Muqaddimatul Musannif. Muqaddimah. Nah, Muqaddimah ini dari bait satu ya sampai ke bait ke-7 kalau salah ya, ke-8. 1 sampai 8 itu diberikan judul oleh para ulama Muqaddimah Muallif atau Muqaddimah Musannif ya. Dari Muqaddimah ini kita nanti akan menemukan gambaran besar ya tentang isi kandungan nazam yang akan beliau bahas sampai bait 107. Nah, kita akan mulai saja ya. يقول راجع في رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي قال المؤلف رحمه الله تعالى ya yaqulu itu berkata ya berkata siapa yang berkata di sini raji itu orang yang mengharap ya nanti dijelaskan oleh pensyarah di sini orang yang mengharap apa raji'a fi rabbin sami mengharapkan afwi yaitu al-afu ampunan ya berkata orang yang berharap berharap afin yaitu ampunan Rob ampunan ya ampunan Allah ampunan Rob ampunan Allah sami'i yang maha mendengar ya jadi berkata Imam berkata Ar-Raji afi Rabbin sami'i jadi di sini penulis mengharapkan apa yang beliau tulis itu tidak mengharapkan apa-apa ya tidak mengharapkan dunia yang beliau harapkan ketika beliau menuliskan kitab Nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ini tidak lain adalah yang diharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Makanya beliau mengatakan berkata raji orang yang berharap mengharapkan afi rabbin sami'i. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ya, kenapa beliau mengharapkan ampunan? Apakah menulis kitab, menulis nazam ya itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla sehingga beliau mengharapkan ampunan dari apa yang ditulisnya ini. Maka eh, oh, jawabannya adalah benar, betul. Orang yang beramal ya, beramal kebaikan dan menulis kitab, menulis nazam itu salah satu amal yang besar ya, yang mana ketika digunakan oleh kaum muslimin yang lainnya, beliau akan mendapatkan pahala yang terus mengalir ya ilmu yang terus mengalir itu akan terus mengalir kepada pemiliknya. Demikian. Nah, maka sesuai dengan dalil di dalam Al-Quran, Innal hasanat yudhibna sayyiat. Ya, sungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan ya dosa-dosa, keburukan. Ya, makanya beliau mengharapkan dari apa yang ditulis oleh beliau yaitu Nawam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ini adalah tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan uang atau apa saja, ya. Beliau harapkan adalah afi rabbin sami. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua ketika kita beramal, ya. Tujuannya adalah bukan dunia, tapi tujuannya adalah akhirat. Kita ikhlaskan niat kita ketika kita beramal, menuntut ilmu, menulis kitab ataupun apa saja dan kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah agar dari tulisan tersebut ya, dari apa yang kita perbuat tersebut ya membuahkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana ada salah satu kisah ya yang dikisahkan oleh para ulama ketika Imam Malik rahimahullahu taala beliau menulis kitab Al-Muwatta dan pada zaman itu banyak sekali ya orang-orang yang menulis sama dengan apa yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullahu taala yang model seperti itu. Kemudian para ulama para kaum muslimin bertanya kepada Imam Malik,
kenapa engkau menulis kitab tersebut? Padahal banyak para ulama yang lain juga telah menulis dengan hal yang serupa dengan Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Maka beliau mengatakan, maka lillahi abqa. Sesuatu yang ditulis karena Allah itu akan kekal, ya. Kekal di sisi siapa? Kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya terus mengalir, ya. Ya, seperti itu. Dan terbukti, ya, salah satu kitab beliau yaitu Al-Muwatta itu sampai kepada kita semua sekarang. Dan itu salah satu, ya, keberkahan ilmu, ya, keberkahan ilmu dan terus mengalir kepada pemiliknya. Baik, kita lanjutkan. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Nah, di sini dijelaskan siapa roji tersebut. Siapa yang mengharapkan ampunan tersebut, ya. Dijelaskan oleh penulis, ya, yang mengharapkan ampunan itu adalah Muhammad ibnul Jazari Syafi'i, yaitu Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Nah, ini adalah nama ringkas yang disebutkan oleh beliau. Ya, nama ringkasnya, nama masyhurnya yaitu Muhammad ibnul Jazari Asy-Syafi'i. Ya. Sedangkan nama aslinya, ya, nama asli beliau itu cukup panjang, ya. Kunyahnya adalah Abul Khair, ya. Kunyah beliau adalah Abul Khair, sedangkan, ya, nama aslinya adalah Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Ya, beliau lahir di Damaskus, ya. Kalau sekarang disebutnya ya Damaskus, ya, pada tahun 751 Hijriah. Ya, Damaskus pada tahun 751 Hijriah. Ya, bahkan ada satu kisah yang unik, ya, dari beliau, di mana ketika ayahnya beliau yaitu Muhammad, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika haji, ya, ketika haji. Hajja waliduhu sanah 750. Jadi bapaknya itu, orang tuanya beliau itu melakukan ibadah haji di tahun 750. Ya, dan ketika berhaji, wasyariba min ma'in zamzam. Ya, beliau meminum air zam-zam ala niyati walidin alim, dengan niat agar diberikan anak yang alim, ya, di tahun 750 itu. Kemudian Allah mengabulkan doa tersebut sehingga di tahun 751 beliau dikaruniai anak yang bernama Imam Ibnul Jazari, masyhur di sekarang adalah Imam Ibnul Jazari rahimahullah, yang lahir di Damaskus pada malam ke-25 di bulan Ramadan. Ya, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun kemudian beliau, ya, dikaruniai anak yang ternyata anak tersebut menjadi alimul qiraat, menjadi orang yang alim kepada ilmu ilmu qiraat. Kemudian Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, beliau, ya, hafal Al-Qur'an itu di umur 13 tahun, ya. Fahafizal Qur'an sana arba'i wa sittina wa sabimi'ah wa umruhu salasa asyaratu sana. Ya, ketika di umur 13 tahun beliau sudah hafal Al-Qur'an dan menjadi imam, ya, di umur 14 tahun. Ya, wa shalla bihi imaman wa huwa ibnu 14 tahun, di umur 14 tahun. Jadi di tahun 13 beliau sudah hafal Al-Qur'an dan menjadi imam masjid, ya, di umur 14 tahun. Kemudian di umur 17 tahun beliau mengadakan rihlah perjalanan Al-Imam Ibnu Jazari. Kemana rihlahnya? Di antara rihlah beliau itu em, eh, ke Madinah, ya. Bahkan eh, sekalian juga melakukan ibadah haji di Mekah. Wasafara lil hajj sanah, dan beliau safar untuk melaksanakan ibadah haji di tahun 768 Hijriah di umur beliau 17.
faqara'a bil madinati syarifati ala Muhammad ibn Salih al-Muqri, ya, beliau belajar Al-Quran di Madinah kepada Muhammad bin Salih al-Muqri. Ini guru beliau di Madinah. Sebelumnya beliau memiliki juga guru di Damaskus, di kota kelahiran beliau. Di antaranya adalah Abdul Wahab As-Sallar, ya, Syekh Ibrahim bin Abdullah Al-Hamawi Al-Muaddib, dan masih banyak yang lain. Kemudian juga beliau pernah ke negeri Mesir, ke Mesir. Ya, setelah itu bahkan beliau mengambil ilmu qiraat kebanyakan dari negeri negeri Mesir. Kepada siapa? Kepada Syekh Abu Bakar bin, ya, Aidudi bin Abdullah Asy-Syahir Al-Jundi. Ya, masyhurnya dengan nama Al-Jundi. Kemudian setelah itu beliau pernah kembali lagi ke negerinya Damaskus, mendirikan Maqra'ah, ya, mengajarkan Al-Quran di Kubbatin Nasr, di Jami'il Umawi, di negaranya, di negara di Damaskus, ya, dengan nama Darul Quran Al-Karim. Ya, jadi beliau mendirikan sebuah ma'had, ya, mungkin kalau di zaman sekarang bernama Darul Quranil Karim, yaitu Rumah Al-Quran Al-Karim. Ya. Kemudian juga di antara tulisan-tulisan beliau, ya, yang masyhur sampai sekarang itu sangat banyak, ya. Ada Al-Manzumah Al-Muqaddimah fi Tajwid, ya, sebagaimana yang dipelajari sekarang. Ada Tahbirut Taisir, ada Nashr fi Qiraatil Ashr, ada Ghayatun Nihayati fi Tabaqatil Qurra, ada Tamhid fi Tajwid, ada juga Munjidul Muqri'in, dan masih banyak yang lainnya. Dan kitab pertama beliau yang beliau tulis adalah kitab At-Tamhid fi Ilmi Tajwid, di umur beliau di umur 17, ya, atau 18, ya, Anda lupa lagi, pokoknya antara 17 18. Beliau menulis kitab At-Tamhid, dan itu kitab pertama yang dituliskan oleh beliau. Baik, ya. Kita baca syarah yang ditulis oleh penulis. Ista'mal al-musannifu yaqulu bisighatil mudhari fi iftitahi nadmiha. Ya, musannif di sini penulis menggunakan kata yaqulu, ya, di awal nazamnya. Yaqulu raji. Ya, bisighatil mudhari, yaqulu ini merupakan sighahnya mudhari. Qala yaqulu. Kalau fil madhi qala. Kalau amar qul. Kalau mudhari yaqulu. Fiftitahi nazmiha, di dalam membuka nazamnya. Ya, kenapa di sini beliau sebutkan diawali dengan fi'il mudhari? Karena nanti di dalam kitab yang lain, ya, yang sama ditulis oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Contohnya sebagaimana di dalam kitab An-Nashr, beliau menulis nazam, awal nazamnya itu dengan kata qala, ya, dengan kata qala di dalam kitab yang lain, ya. Kemudian juga pernah beliau menulis sebuah nazam yang mengawali nazam tersebut dengan fi'il amr, kul, ya. Jadi ada yang diawalinya dengan yaqulu, ada yang diawali dengan qala, bahkan ada juga nazam yang mengawali nazam tersebut dengan kata kul, dengan fi'il amr, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari dalam Thaibatun Nasyr, qala Muhammadun qala Muhammadun huwa ibnul Jazari. Atau di dalam kitab Durrah Al-Mudiyah, ya, yang ditulis juga sama oleh Imam Ibnul Jazari, beliau mengawalnya dengan fi'il amr, qulil hamdulillahilladzi wahdahu ala. Baik. Ya, makanya di sini dijelaskan oleh pensyarah, beliau membuka nazam tersebut dengan fi'il mudhari'. والماضي والمضارع في هذا الموضع سواء. Baik diawali dengan fi'il madhi, qala, sebagaimana di dalam kitab An-Nashr, qala Muhammadun huwa ibnul Jazari.
Wal mudhari ataupun diawali dengan fi'il mudhari. Sebagaimana di dalam nazam tersebut, yaqulu raji'a fi rabbin sami'i, atau bahkan yang diawali dengan fi'il amr, ya, di dalam kitab yang lain, qulil hamdulillahilladzi wahdahu ala sawa'un, sama saja. Ya, sama sama saja. Itu hanya keperluan bahasa saja. Ya, fungsinya adalah untuk eh, apa? Keperluan bahasa dan keindahan bahasa. Ya, sehingga ditulis oleh beliau ya berbeda-beda, tapi maknanya sama saja. Ya, kalau misalkan yakulu berarti sedang. Ya, beliau sedang mengharapkan. Yakulu. Ya, beliau berkata, ya, sedang berkata. Kalau qala telah berkata, kalau kul katakanlah. Nah, seperti itu. Tapi maksudnya sama. Ya. Warraji, adapun raji di dalam nazam yaqulu raji, ya, itu ismun fa'il, yaitu berasal dari isim fa'il minal fi'li raja yarju. Ya. Jadi kata roji ini berasal dari fi'il roja yarju. Roja yarju rojin. Telah berharap, yarju yang berharap, yang sedang berharap. Sedangkan roji itu adalah orang, orangnya. Isim fa'il itu orangnya. Orang yang mengharapkan. Maknanya adalah orang yang mengharapkan. Bentuk masdarnya roja yarju rojaan. Warroja'u, adapun roja, at-tawakku' maknanya adalah at-tawakku'. Ya, at-tawakku' itu maknanya sama, ya, mengharap. Ya, makna at-tawakku' itu sama saja mengharap. Wal amal juga sama, maknanya adalah mengharap. Jadi di antara keindahan bahasa Arab itu terkadang satu makna beda bahasa, ya. Dan di antara tujuan mempelajari syair, mempelajari nazam itu untuk memperbanyak bahasa. Makanya para ahli bahasa itu ketika belajar nahwu, sorof, kemudian belajar balaghah, itu pasti belajar kesananya itu belajar syair. Bentuk-bentuk syair dari zaman ke zaman. Ya, salah satu fungsinya adalah untuk memperbanyak bahasa. Bahkan dibiasakan dari sejak kecil menghafal syair-syair bahasa Arab. Ya, seperti itu. Makanya di dalam pembelajaran bahasa Arab itu, bahkan belajar huruf-huruf hijaiyah, itu orang-orang Arab itu ya biasa dengan syair-syair. Ya, seperti itu. Banyak ya nanti karena memang dibiasakan demikian untuk memperbanyak mufradat, untuk memperbanyak mufradat. Ya. Jadi at-tawakku, ya. At-tawakku sama mananya. Wal amal atau al amal. Wal afu, adapun al afu, at-tajawuzu 'anil dzanbi. Ya, at-tajawuzu 'anil dzanbi. Ya, at-tajawuz itu melampaui. Maknanya adalah at-tajawuz melampaui atau melewati atau mengabaikan, ya. Anidzanbi dari dosa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum dosa yang dilakukan oleh manusia, oleh hambanya. Ya, mengabaikan dosa tersebut. Artinya ya diampuni. Jadi at-tajawuzu anidzanbi itu mengampuni dosa. Ya. Nanti bahasa al-afu, al-ghafru, ya, juga ada di dalam bahasa Arab. Al-afu ada al-ghafru. Ya. Kalau al-afu itu lebih rinci lagi karena menghapus, menghilangkan dosa. Ya, sedangkan al-ghafru itu menutupi dosa. Nah, gitu ya. Taib. Yarjun nazim, yarjun nazimu dzalika min rabbil alamin alladzi la ya'zibu anhu misqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wa huwas samiul alim. Ya, beliau menjelaskan, pensyarah menjelaskan bahwa nazim di sini mengharapkan dari hal tersebut min rabbil alamin, dari Rabb al-alamin, semesta alam, alladzi la ya'zibu,
alladzi la ya'zubu anhu misqalu dzarratin, yang tidak luput ya darinya itu, dari dosa tersebut, misqalun misqalu dzarratin, seberat zarrah, biji sawi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan luput dari amalan hambanya, ya. Fis samawati wala fil ardi, di langit ataupun di bumi. Wa huwas samiul alim, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mendengar juga Maha mengetahui. Wa asbata an-nadhimu ismahu mukhtasaran, dan nazim di sini ya menjelaskan, menyebutkan ya namanya mukhtasaran secara ringkas. Ya. Apa nama beliau? Yaqulu Raji, ya, Affin Rabbin Sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Nah, itu nama ringkas beliau. Bahwa kama taqaddam, ya, sebagaimana yang telah dibahas di dalam nazam yang yang barusan Anda sebutkan. Sedangkan nama lengkapnya di sini disebutkan Muhammad bin Muhammad, ya, 3 kali, bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, ya. Dan kunyah beliau adalah Abul Khair, bapak kebaikan, ya, Abul Khair. Nisbatun ilal madhabil fikhi al-mansub ilal imam Muhammad ilal imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, yang wafat pada tahun 240 Hijriah rahimahullahu taala. Ya, adapun Asy-Syafi'i itu dinisbatkan kepada madhab yang beliau anut dari fikih, ya, yang dimansubkan, yang disandarkan kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi madhab beliau Syafi'i. Sedangkan Al-Jazari itu negara, daerah, ya, kelahiran beliau, ya, di daerah Damaskus, ya, seperti itu. Al-Jazari Ad-Dimashqi. Taib, itu mungkin profil ringkas dari beliau, dari penulis, ya. Nah, Ana rasa untuk pertemuan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu, ya, kajian Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, tidak terlalu panjang. Kita sedikit-sedikit saja kita coba untuk membacakan album tersebut. Mudah-mudahan di pekan depan ada yang siap yang membacakan bersama-sama, biar sambil belajar juga nanti bisa tambah kuat keilmuannya. Dan terus di murojaah, ya. Dan kalau bisa beli kitabnya atau cetak kitabnya, dan silahkan dicoret-coret kitabnya, ya, biar nanti diterjemahkan, diberikan tanda mana yang penting. Nah, dari kajian tersebut, dari nazam yang pertama ini kita mengambil kesimpulan bahwa, ya, kesimpulannya apa di nazam yang pertama, ya, harapan beliau yang beliau tulis itu adalah, harapannya adalah akhirat bukan dunia, yaitu beliau mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi salah satu contoh kepada kita semua ketika kita menulis sebuah kitab, ya, yang kita harapkan bukan keduniaan kita tapi akhirat, yaitu beliau mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan tersebarnya ilmu tersebut, dengan digunakannya kitab tersebut oleh kaum muslimin, beliau benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya rahimahullahu taala, wa ghafarahu dzanbah. Taib, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi antum yang ingin bertanya mungkin bisa langsung ataupun nanti bisa disampaikan di grup Telegram, ya, di grup tanya jawab. Insya Allah bisa nanti antum masuk kemudian tanyakan di sana tentang yang berkaitan dengan ilmu ini. Itu mungkin. Ya. Ada yang bertanya? Anak saya Ya, silakan. apa saya tadi ada yang kelewat tadi yang
kitab pertama yang ditulis oleh beliau itu namanya apa sih? Kitab At-Tamhid fi ilmi tajwid. Oh, Ya. ya, bisa. Alhamdulillah. Baik. Jazakallah khairan. Amin amin wa yak barakallahu fik. Ada lagi? Ada Ustaz izin. Fadol. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Aizat. Kan tadi juga ada yang terlewat yang rekomendasi syarah kitab. Tadi kan ada yang dari putranya ya, Abu Bakar Ahmad, kemudian Ya, ada Abdul Da'i. Nah, yang ketiga ini Ustaz, yang Allah Liu ya. ya. Itu apa? Alla alla Allali'u As-Saniyah fi syarhil muqaddimah. Penulisnya Ustaz? Ditulis oleh Syekh, bentar ya. Kita lihat di syarah-syarah ya. Oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani. Dan itu matbu dicetak gitu. Ada ya, bisa dicari sama antum. Dicetak ini nanti ada juga dalam bentuk PDF biasanya. Karena pernah Ahmad baca juga ya, Ahmad bin Muhammad Al-Qastalani. Al-Qastalani. Ya, Al-Qastalani. itu. Hmm. Matbu Tahun gitu. 923 ya Ustaz ya. Ya, 6. Oh, Tahun jazakallah. 923. Nah, fazakallah khairan. Baik. Nah, itu kitab yang ditulis oleh putra beliau juga bagus ya, bisa dibaca. Kalau antum ada kesempatan ya untuk sambil berlatih bahasa Arab dan lain sebagainya, bisa antum baca ya. Ana bahas Syarah Al-Wajiz itu bahasanya ringan ya, ringan karena beliau ulama sekarang. Ya, bahasanya ringan memang disampaikan kepada mahasiswa mungkin ini karena untuk materi-materi di Ma'had Al-Imam Syatibi ya yang memfokuskan kepada Al-Qur'an. Ya kalau antum mau cari-cari kitabnya biasanya suka ada. Jadi toko-toko kitab bahasa Arab biasanya ada. Kalau anak nggak jual ya, nggak jual. Baik, saya antum ini apa cari. Atau PDF juga bisa dicetak sama antum semua. Ada lagi yang lain yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita tutup saja insya Allah. Mudah-mudahan di pekan depan bisa dituliskan ya. Afan, Ana lupa nih. Absenannya ya, absenannya. Absenannya silahkan diisi, Ana tulis di bentar di Zoom ya, Ana tulis sebentar. Ya, Ana kasih waktu 3 menitan lah atau ya 3 menit sampai 21 eh 20-an lah mungkin. Silakan. Absennya ditulis nama lengkap, kemudian nanti di sana ada kelas, kelas antum khotmah atau tahfidz. Ya, Ana share di ini ya di obrolan di Zoom. Anda beri waktu sampai 21.20. Ya, setelah itu Anda tutup. Setelah 21.20 Anda tutup Zoom-nya. Mungkin ya aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.